Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Yohana Putri. Di video kali ini aku bakal bikin mini buket. Jadi buat kalian yang pengen tahu, simak terus setiap prosesnya ya. Stay tune. Oke, yang pertama kalian siapkan dulu bunganya. Sebelumnya bunganya udah aku rangkai jadinya seperti ini. Terus kalian siapkan kertas tisu, kemudian remas-remas. Cara ngeremas-remasnya kalian bisa ikutin cara aku seperti yang kalian lihat di video. Terus kalian tempelin ke rangkaian bunga tadi. Kemudian kalian rekatkan dengan selotip sampai benar-benar nempel. Di sini bunganya aku pakai beberapa macam bunga kering. Ada baby bread, edelweiss, catspea, pampas, sama daun paku. Oh iya, kalian jangan lupa juga siapkan wrapping papernya. Kurang lebih tingginya 12 cm, terus kalian potong-potong jadi 6 bagian. Terus kalian ambil potongan pertama wrapping papernya. Nah, pada potongan pertama wrapping paper ini harus yang agak lebih besar daripada yang lain. Di setiap lipatannya itu kalian kasih selotip, jadi biar gampang kalian ngeremasnya gitu, terus sama biar nggak ngegeser-geser. Nah, buat wrapping paper kedua ini kalian potong kecil aja, terus nggak usah dilipat juga, kalian tempelin aja pada wrapping paper pertama. Terus kalian ambil bunganya tadi, kalian tempelin ke wrapping papernya, terus kalian remas-remas. Nah, remas-remasnya tuh kayak gini, jadi di bagian kiri sama bagian kanannya itu harus ada ruang, jadi si bunganya itu nggak kejepit gitu, jadi biar kelihatan lebih gede. Di bagian ini tuh emang menurut aku paling susah sih, tapi kalau misalkan di bagian pertamanya udah bagus, di bagian kedua, ketiga, dan seterusnya itu pasti bakalan gampang ngerangkainya. Apalagi kalau misalkan kalian sering bikin mini buket kayak gini atau sering latihan bikin mini buket, tangan kalian tuh bakal kelatih dengan sendirinya, jadi bakalan gampang aja gitu. Gak cuman bikin mini buket aja sih, kayak bikin buket bunga, buket uang kayak gitu juga, kalau misalkan tangan kalian udah kelatih ngerangkai kayak gini tuh pasti bakal lebih gampang kesananya. Udah, lanjut kita balik lagi ke mini buketnya. Kalau misalkan udah kalian remas-remas si wrapping papernya, kalian rekatkan lagi sama selotipnya sampai bener-bener nempel, jadi nggak bakal kebuka lagi. Terus untuk yang wrapping paper ketiga, sama kayak wrapping paper pertama, jadi kalian lipat dulu, kalian selotipin, terus kalian tempelin ke rangkaian bunganya. Tapi untuk yang ketiga ini kalian agak kebawahin, jadi nggak sama kayak yang wrapping paper pertama, nggak disejajarin gitu, tapi agak dikebawahin dikit. Terus jangan lupa juga dikasih selotip biar nggak ngebuka lagi. Nah, untuk warna kertasnya itu bebas ya, gimana kalian, sesukanya kalian aja, kalian suka warna apa. Di sini aku pakai yang warnanya tuh yang depan belakang, jadi bolak-balik gitu, jadi lebih kelihatan banyak warnanya aja. Nah, untuk ke selotip yang kedua ini diusahakan sejajar sama yang pertama, jadi jangan selotipnya tuh jangan di bawah selotip yang pertama. Kalau misalkan di bawah selotip yang pertama tuh jadi kelihatannya si buketnya tuh jadi panjang, jadi nggak bagus gitu. Oke, kita lanjut ke wrapping yang ketiga, sama juga di selotip kayak yang pertama sama yang kedua, terus ditempelin lagi ke rangkaian bunganya. Nah, untuk yang ketiga ini disejajarinnya sama yang wrapping kedua. Diusahain juga si selotipnya harus sejajar ya, jadi biar rapi. Terus jangan lupa juga diselotipin yang banyak biar si buketnya itu kokoh, terus si wrapping papernya nggak kebuka lagi. Kita lanjut ke wrapping yang keempat, sama dilipat juga, terus dikasih selotip juga, terus selotipnya harus disejajarin juga sama yang pertama. Nah, untuk yang keempat ini harus di bawah wrapping yang ketiga. Pokoknya setiap habis di selotip itu si buketnya jangan lupa dirapihin. Lanjut ke wrapping yang keenam, sama juga dilipat, terus dikasih selotip lagi. Nah, untuk yang keenam ini disejajarinnya sama yang kelima, tapi untuk selotipnya sama dijajarin sama yang pertama. Pokoknya setiap habis di selotip itu jangan lupa dirapihin buketnya. Sebenarnya cuman 2 wrapping aja itu udah cukup, atau misalkan
4 wrapping itu terus ditambahin pita, itu udah cukup, udah bagus juga. Tapi kalau misalkan pengen kelihatan lebih ngembang gitu, kalian tambahin lagi aja wrappingnya. Jadi meskipun mini buket tapi lebih kelihatan agak gede dikit kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku pakai Korean jaring gitu. Ini opsional sih, kalau misalkan kalian mau pakai ya mangga, kalau misalkan enggak juga nggak usah maksain sih. Tapi suka lucu aja gitu kalau misalkan lihat buket terus ada jaring-jaringnya gitu. By the way, kalau misalkan kalian nggak mau susah-susah bikin, kalian bisa beli mini buket di @yocraft.me. Di sana ada link Shopee-nya juga. Terus lanjut, kita pakai pita. Pitanya nggak usah panjang-panjang, secukupnya aja sesuai mini buketnya. Kalau buat bikin mini buket kayak gini pakai tali rami juga bagus kok. Gak harus pakai pita satin juga nggak apa-apa. Nah, untuk cara mengikat pitanya ini aku lanjut di video selanjutnya ya. Udah beres dikasih pita, terus jangan lupa dirapihin lagi, terus gunting yang mengganggu keindahan. Oke, mini buketnya udah mau hampir selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar mini buket. Mari sama-sama belajar. See you on the next video. Bye-bye.